the real truth itu akan keluar 2 minggu sejak Lebaran terjadi. Atau mungkin dapatkan kesempatan itu. Maka yuk kita akan lihat, menjadi saksi. Apakah ini akan menjadi titik menuju ke endemi? Ataukah ini akan seperti tahun lalu lagi? Memicu sebuah isu bahwa ada hepatitis misterius yang katanya disebabkan karena vaksin COVID-19. Yang ini jelas bukan dan sudah diberitahukan oleh WHO. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. 360-an hari yang lalu, kita masih ingat bagaimana anggota keluarga dan kerabat-kerabat kita yang bergantian masuk rumah sakit. Banyak dari mereka tidak kembali dan berakhir di peti mati tanpa upacara dan siapapun yang menemani. Mudik baru saja selesai. Lebaran juga sudah kita jalani dan arus balik ini nyaris usai. Nah, akankah detik-detik ini adalah detik-detik menuju kematian yang akan banyak datang seperti tahun lalu? Kita langsung akan lihat menggunakan kartu saya, akankah ada lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi setelah perayaan dan mudik Lebaran yang sangat luar biasa seperti tahun 2019 bahkan lebih yang terjadi di tahun 2022 ini. Kita akan langsung lihat menggunakan kartu, dan ini adalah kartu yang pertama. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang memang sudah terjadi kemarin dan sesuatu yang memang sudah disepakati sebagai masa inkubasi dari virus COVID-19 ini, maka sebenarnya the real truth itu akan keluar 2 minggu sejak Lebaran terjadi. Atau mungkin ya 1,5 minggu sejak arus balik ini selesai. Mengapa? Karena masa inkubasi virus itu memerlukan waktu hingga 2 minggu. Sehingga nanti 1 minggu ke depan kita akan lihat apakah yang kita takutkan akan menjadi kenyataan, ataukah ini akan seperti ya kalau kita bilang alarm yang berbunyi tapi nggak seseram yang sebelumnya, seperti yang terjadi saat mudik Imlek kemarin, yang memang ya nggak seluruh Indonesia mudik di sini, tapi liburannya kan terjadi. Dan ternyata kemarin kita semua bisa lewati. Semoga ini adalah satu hal yang akan tidak perlu kita tangisi lagi, dan semoga ini akan bisa kita lewati. Karena apa? Karena kita lihat banget bahwa mudik Lebaran kali ini kalau boleh dibilang sama, bahkan kalau boleh saya bilang kemeriahan dan hype-nya itu lebih dibandingkan 2019. Kebayang nggak 2 tahun tidak sholat taraweh, tidak sholat id, dan terus kemudian tidak mudik dan Lebaran ini terjadi di saat bersamaan semua orang bersuka cita. Dan rasanya kayak keajaiban saat kita terus kemudian bisa bertemu dengan keluarga kita di hari kemenangan di kampung halaman kita ya. Walaupun saya enggak ya, tapi saya harap kalian semua mendapatkan kesempatan itu. Maka yuk kita akan lihat, menjadi saksi, apakah ini akan menjadi titik menuju ke endemi, ataukah ini akan seperti tahun lalu lagi. Walaupun yang terjadi kemarin itu rasanya kayak mimpi gitu, bahwa kemarin ada anggota keluarga kita yang meninggal, dan terus kemudian di awal tahun kita melihat seakan-akan ada satu promising, satu janji untuk wah ini kayaknya akan bisa terbuka nih. Tapi terus kemudian Omikron datang dan membuat kita juga harus lebih waspada lagi. Terus kemudian kita bisa kalahkan itu, kita lewati, dan masuklah kita ke puasa yang kemarin terjadi, dan terus kemudian terjadilah Lebaran yang kita nanti. Nah, dari sini sebenarnya kemarin kita melakukan sebuah lompatan berani untuk melakukan mudik, dan Pak Jokowi juga mencontohkan dengan mudik langsung ke Yogyakarta, terus kemudian ke Bali, mengajak masyarakat Indonesia untuk mudik dan berlibur. Dan dari sini terlihat bahwa jutaan orang ini pergi mudik di saat bersamaan, dan sebentar lagi kita akan melihat. Kalau saya sih rasakan, sepertinya kalau kita bilang kayak tahun lalu ini nggak akan terjadi. Tapi apakah mungkin akan terjadi seperti di awal tahun saat Omikron kemarin melanda Indonesia? Saya kira di sini yang akan terjadi mungkin juga tidak seperti itu. Bahkan seakan-akan nanti hampir tidak ada sebuah lonjakan, walaupun lonjakan itu ada. Tetapi tetap seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Opung ini berkata, kalau bisa work from home ini ditambah menjadi 2 minggu totalnya setelah Lebaran, agar kita bisa mengassessment kondisi yang akan terjadi nanti. Dan ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 yang bisa saja terjadi di tengah bulan Mei ini nanti. Maka tetap beliau mengisyaratkan untuk perkuat testing dan
tracing. Sambil ya yang belum vaksin segera divaksin dan lengkapi 2 vaksin dan 1 boosternya. Walaupun saat ini terjadi banyak hal-hal yang memicu sebuah isu bahwa ada hepatitis misterius yang katanya disebabkan karena vaksin COVID-19, yang ini jelas bukan dan sudah diberitahukan oleh WHO atau WHO di sini, diafirmasi oleh Menteri Kesehatan, oleh Kementerian Kesehatan juga, sehingga kita memang tetap harus waspada dan selalu bisa menjaga prestasi ini agar tidak turun lagi ke PPKM level 4 atau 5 seperti tahun yang lalu. Dan gak hanya itu loh, tapi liburan ke luar negeri ini juga melonjak tinggi sekali. Kita lihat di YouTube dan juga televisi, artis-artis ini pada jalan-jalan ke luar negeri. Ini hanya segelintir saja. Yang nggak punya sosial media dan mereka itu nggak mengupload itu lebih banyak lagi. Sehingga kita akan lihat nanti 2 bulan dari sekarang. Ini adalah moment of truth. Dan semoga yang terjadi adalah seperti yang sudah saya prediksikan tadi. Maka kalau saya kira di sini COVID-19 akan aman. Tetapi akan banyak varian baru bermunculan. Dan tidak hanya itu, beberapa penyakit yang akan muncul di belahan dunia lain ini akan diberitakan dan membuat panik. Tapi kita semua boleh tenang, karena selama kita tetap bisa menjaga prokes, maka sebenarnya nggak hanya COVID-19 yang akan bisa kita contain, tapi penyakit apapun bisa kita hindari dan kita cegah penularannya secara meluas. Nah, maka jangan pernah kembali lagi untuk melengahkan, tetap jaga prokes, dan harapannya kita akan bisa melewati ini semua dengan sempurna. Dan harapannya adalah nanti di akhir tahun kita akan mendapatkan pengumuman bahwa kita akan bertransisi menuju ke endemi. Jadi dari pandemi menuju ke endemi, dan kita akan hidup berdampingan dengan virus COVID-19 tapi dengan aman, dan semoga ini adalah sebuah kemenangan yang akan kita raih setelah pengorbanan yang lama. Dan semoga ini juga akan membuat kita lebih menghargai hidup dan kehidupan itu sendiri, dan mengenang saudara-saudara dan kerabat kita yang mereka semua akhirnya meninggalkan kita, yang kalau menurut saya agar kita bisa ada di sini. Maka saat nanti Lebaran Ketupat ini ada, nah kita semoga akan bisa bersama-sama mengenang kembali masa-masa sebelum COVID-19 ini ada, tapi tetap tidak melupakan apa yang terjadi saat COVID-19 itu merajalela. Maka terapkan prokes dan juga kehati-hatian kita dimanapun kita berada, dan jangan pernah jumawa, karena pada dasarnya endemi ini belum usai sampai kita masuk ke endemi dan meninggalkan semua ini di belakang kita nanti. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam untuk keluarga kalian.